prioritas untuk Heist. Dia sempat melakukan pergerakan yang benar-benar luar biasa menurut aku dari segi positioning yang sulit digapai sebenarnya di game pertama. Tapi lagi-lagi karena Onyx ini mainnya flank, main front to back, jadi Heist harusnya udah mulai peka dengan adanya pergerakan dari main Onyx di game yang pertama. Tapi Ruby, berarti ini akan jatuh ke posisi roamer ya dari Ruby sendiri. Yang apalagi kita tahu Janarko dengan Ruby-nya begitu menyeramkan. Efek sisi yang dimiliki oleh Rebellion ini sebenarnya cukup karena mereka punya Emo Bandit dari Ruby. Di follow up dengan adanya satu buah proses strike dari Brody bisa men-stun pemain-pemain dari Onyx. Dan bahkan ke altar di tangan Swallow ini justru cukup menyulitkan juga. Ini bisa dibilang ya tipikalnya hampir sama loh dari ke 5 player ataupun 5 hero yang dimiliki oleh Rebellion dan juga 4 hero yang dimiliki oleh Onyx. Dan bahkan satu hero terakhirnya adalah Kadita. Semuanya ngantar badan untuk memberikan damage si Momo. Persamaannya itu semuanya. Ini lagi-lagi main flank sih harusnya. Iya. Semuanya bahkan dari Cloud sendiri untuk bisa masuk ke dalam juga kan. Dari Blazing Duet emang harus masuk ke dalam pusaran defensif yang dimiliki oleh tim lawan. Hanya saja Brody mungkin di sini yang punya jarak cukup jauh. Iya. Selebihnya bisa dibilang semi melee sih. Ada yang semi melee, ada yang benar-benar melee. Cukup menarik karena kita tahu dengan keberadaan Kadita, pemain dari Rebellion Zion mereka harus lebih peka sama sisi belakangnya. Jangan sampai Brody dari Heist ini mampu untuk di burst dengan damage yang begitu luar biasa oleh seorang Kadita. So, ini akan menjadi pertarungan yang sangat amat sengit karena Onyx masih butuh satu langkah lagi untuk mendapatkan tiketnya menuju House Season Champions. Apakah akan diamankan 2-0 atau Rebellion masih bisa untuk menghalau satu game yang akan diamankan oleh Onyx dan memaksakan lagi untuk di game yang ketiga. So, MPL Arena, mana suaranya? Wih, gokil. Ini sekarang udah jam berapa? Jam 7 loh. Tapi semangat yang diberikan oleh masing-masing pendukung Sonic dan juga Rebels. Sangat-sangat luar biasa semangat kalian. Pattern farming, purple buff dan juga orange buff. Ada perbedaan kali ini. Ada perbedaan di antara kedua player, kedua jungler yang dimiliki oleh masing-masing tim. Ini yang udah mereka lakukan hanya saja di atas sih Momo. Ini backupan yang udah diberikan oleh masing-masing roamer juga udah terlihat. Hanya saja sekarang rotasinya ke XP loh. Benar-benar ke XP. Menurut aku ya, aku merasa dengan draft seperti ini, Rebellion tuh kuat banget buat teamfight, Pak Pulung. Karena mereka punya efek sisi, mereka tinggal cukup perlu peka aja nih sama pergerakannya Keyboy. Dan mungkin bermain dengan tempo yang cukup cepat adalah satu cara untuk Rebellion Zion setidaknya menahan Onyx di area early-nya. Karena mereka bawa Cloud yang masih butuh banget yang namanya farming, masih butuh yang namanya item. Cuma apakah dengan pergerakan yang bisa ditahan dari Rebellion Zion ini Onyx, mereka peka akan hal tersebut. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan diskon 20% untuk pembelian tiket minimal 2 ya. Sama Ayang boleh. Waduh, sama Ayang boleh. Oke. Sama kedekatan boleh. Tapi Swallow udah mulai dikejar dan Kairi. The Way of Dragon yang langsung menghantam ke arah seorang Swallow namun menjadi pertukaran 1-1 di mana Keyboy pun berhasil untuk diculik oleh seorang Vincent. Ini Kairi ya, pakai cowoknya juga kenceng banget di tangannya. Langsung berhasil mendapatkan satu orang di bagian tengah dengan positioning. Padahal dia nggak ada retribution, tapi dengan perhitungan jarak yang bagus. Jet Kundo, Sunpo, semuanya connect. Udah kelar langsung. Udah benar kelar. Plus nantinya tinggal Sars nih. Gimana cara untuk menirunya? Tinggal Harus tepat waktu nih dari Amelinya. Iya, tapi lagi-lagi The Way of Dragon dari Kairi mencoba untuk menculik ke arah seorang Wijanarko. Namun Wijanarko masih bisa mundur dan bahkan ditahan oleh Boots kali ini. Meskipun Kairi yang berhasil untuk mendapatkan poin killnya. Namun Vincent bakal coba dipukul mundur tahunnya connect ke arah seorang Boots. Namun ternyata Kairi masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by Samsung. Kelalta udah mulai dibuka oleh seorang Selo dan kali ini bakal dipaksakan team fightnya. Vincent memang tumbang di tangan 4 pemain dari Onyx. Dan ini menjadi keuntungan untuk Onyx karena mereka berhasil untuk mendapatkan jungler dari Rebellion Zion. Wow, dan Big Mac barusan gak bisa melakukan banyak hal. Big Mac hanya bisa melihat saja. Ada beberapa mark ataupun beberapa cooldown yang dia miliki ataupun ada beberapa move yang dia punya. Hingga tidak bisa lagi untuk memberikan bantuan. Karena tadi seperti biasa dengan adanya ke altar harusnya mereka masih memiliki durability yang cukup. Cuman Kadita loh tadi, Kadita tuh merubah segala loh di situ sih Momo. Iya, karena langsung di follow up ada raw wave juga ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga
3 GB setiap kalian melakukan pembelian item dan juga voucher Mobile Legends pakai pulsa Telkomsel di Dunia Games. Langsung aja di scan QR code-nya atau kalian bisa langsung download aplikasi Dunia Games di device kalian. Oke. Ini dari Vincent level 6. Sementara Kairi level 6. Ketinggalan dari sisi point death aja ya. Dari point kill aja ya, tetap bisa nyamain. Kelebihan dari Vincent dari 2 game ini Cimomo. Iya. Kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat Tamus, aku tuh ingat anti match loh. Ya kan dia sering banget dulu. Yep. Oh, tapi Kiboy mulai masuk ke wave lagi-lagi yang sudah kita prediksi. Sebelum game berjalan jangan sampai heistnya ke pick off dengan adanya satu borrow wave, tapi kali ini tahunnya connect ke arah seorang Boots. Kali ini Swallow bakal coba untuk menahan dan Boots tentunya akan tumbang di tangan 3 pemain dari Rebellion Zion, menjadi trade yang bisa didapatkan oleh Rebellion. Ini pola yang sama seperti di game yang pertama. Kenapa? Karena mereka juga masih aktif, bisa melakukan sebuah mirroring. Lagi dan lagi, selagi tidak terlihatnya Kiboy di map, bukan berarti mereka kekurangan jumlah. Bukan berarti mereka akan kekurangan sebuah backupan. Justru backupannya itu yang akan berada di mana. Tapi ini terus-terusan tuh, lihat. Jadi serba salah, karena mau nggak mau Wijanarko harus ngebuka map dengan berharapan ini jangan sampai ketemu Kiboy. Dan bahkan kali ini dengan adanya turtle yang sudah mulai diinvasi oleh kedua belah tim, Vincent harus bisa mendapatkan retribution kali ini. Dan itu dia, berhasil diamankan oleh Rebellion Zion by Samsung Galaxy S23. Dan bahkan The Wave Dragon dari seorang Kairi mencoba untuk menculik arah seorang Big Mac, masih punya Cult Altar. Dan bahkan Boots dibalikin keadaannya kali ini. Pemain-pemain dari Rebellion Zion tidak mudah untuk ditumbangkan karena Cult Altar yang timingnya sangat amat tepat dari seorang Swallow. Oke, Suns udah kehilangan dari satu MU-nya. Tapi apa yang dia ambil barusan? Iya. Ya ampun, itu siapa itu yang teriak-teriak tuh sampai ke kuping gua itu ya. Papolong. 2 suara untuk Rebellion Zion. Karena memang sebenarnya dari draft bagus loh. Kita harus akuin mereka tuh punya sisinya banyak. Wijanarko harus bisa mungkin agak sedikit bersabar. Karena memang sebenarnya menghadapin Kadita itu kan gak bisa asal sembarangan masuk bus ya. Yap. Mau gak mau dia mungkin bisa coba untuk ngecek dengan gak terlalu overcommit, tapi setidaknya dia ini gak ninggalin dan mungkin gak ketinggalan dari pemain-pemain Rebellion Zion lain. Karena kalau dia keculik sendiri, garda depannya udah cuma Vincent doang. Yep. Dan mengharapkan Big Mac-nya bisa menang team fight sama Boots. Ini bingung juga sih untuk mereka bisa ngubah ataupun bisa ngecek dari map itu sih. Tapi kalau kalian mau ngecek diskon-diskonan, nah itu ada QR code-nya. Iya. Langsung aja. Dan kalau kalian gak mau kebingungan, kalian mendingan ikutin ini kesempatan untuk mendapatkan skin MLBB dari Grab tanggal 18 Maret. Sampai dari 18 Maret lumayan kan? Lumayan. Ini dengan kayak begini nih Cimomo. Apakah mereka harus menunggu atau mereka akan mencoba untuk menyerang? Karena sekarang ya udah. Ini aku bilang, Tamusnya harusnya di posisi XP karena dia bisa 1v1 sama seorang Arlot. Lihat dipukul mundur itu Big Mac. HP-nya kencang banget naik dengan Inferno loh Big Mac. Bisa nggak? Ini Boots bisa dapetin untuk ke area turret terlebih dahulu dan bahkan Big Mac dipukul mundur dan bahkan bantuan sudah mulai datang dari seorang Vincent. Moltennya coba dibuka tapi di sisi lain Kairi The Wave Dragon-nya connect. Satu buka altar udah dibuka oleh seorang Swallow. Wijanarko memang tumbang. Tapi Kairi kali ini masih mau untuk melanjutkan team fight-nya dan bahkan IMU dari seorang Suns. Ini yang memenangkan team fight dari Oni karena ke altar dari Swallow itu udah kebuka duluan loh. Yep. Jadi ketika ke altarnya udah habis, What? Ada yang keculik. Dan ini baru kita terlihat ya, impactful dari satu IMU yang diciptakan oleh Suns. Karena itu yang tadi menghilang, di mana ada satu team fight yang mereka kalah Cimomo, tapi keculik. Iya, tapi ini menjadi pertukaran karena Onyx berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by Samsung Galaxy S23 yang mau gak mau ini jadi trade. Karena Suns tadi agak sedikit terlalu jauh dari pemain-pemain Onyx. Meskipun dia mencoba untuk menahan ya pemain Rebellion Zion untuk gak bisa melakukan kontas ke area turtle-nya. Tapi Wijanarko dan juga Hai sudah mulai terlihat dengan ada satu buah. Oh, lagi-lagi Kiboy masuk dengan satu borrow wave dan hilang Haze untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama. Kiboy. Di area bawah dan bahkan Big Mac. Lihat satu buah Inferno dari Boots. Nggak kalah takutnya. Dan bahkan Big Mac mencoba untuk menahan sembari menunggu Vincent yang sudah mulai terlihat. Tapi kalau 1v1 dengan Boots di mana ini udah dibuka dengan satu buah Molten Sight. Vincent masih terlihat kuat dan Boots
benar-benar respect dengan defense yang dimiliki. Dan bahkan defense yang dimiliki oleh seorang Vincent. Dia kalau 1v1 mungkin bisa sama Big Mac. Yep. Tapi kalau sama Vincent kena sisinya dikit aja. Karena yang dimiliki sama Boots kan sebenarnya efek slow kan. Dari Moltennya itu. Tapi terima kasih kepada Boots ya. Kenapa? Karena akhirnya kita tahu untuk menahan Arlott di area XP ada Thamus. Benar juga ya. Thank you Boots. Tapi Kairi sudah mulai terlihat masuk ke area jungle dari Rebellion Zion. Tapi Kiboy terkena tahun kali ini dan ditarikkan satu Infinite. Dan meskipun ke atas sudah mulai dibuka oleh Suns, namun sedikit terlambat karena posisi dari Kiboy sudah mulai terculik terlebih dahulu. Dan Vincent harus sabar. Karena yang dihadapi ini adalah 3 pemain dari Onyx yang dimana Boots juga udah mulai melakukan rotasi dari area atas. So teamfight akan menjadi 4 melawan 4 karena posisi tadi dari seorang Heist baru aja rotasi. Yap. Nih dari tadi juga terlihat ya Kairi beberapa kali berhasil menculik satu orang Cimomong. Dan itu sebenarnya menjadi pedang bermata dua untuk player dari Rebellion Zion. Kalau emang tidak di backup ya udah mereka akan kehilangan satu orang. Tapi kalau mereka backup rata-rata maju dengan plus adanya ke altar. Mereka semua pun bisa juga kehilangan. Inferno dibuka oleh seorang Boots yang bahkan Wah, Kiboy kena masuk! lagi. Ravage-nya langsung connect ke arah seorang Heist. Targeting yang begitu luar biasa. Wijanarko harus mundur dengan flicker tapi bakal coba dikejar. Where are you going kali ini? Oceanodity connect dari seorang Kiboy Boots. Bener-bener nggak akan mencoba untuk menemukan Wijanarko. Nggak dikasih kesempatan mentok. Wijanarko sempat salah jalan puter balik tapi udah dihadang oleh 2 pemain dari Onyx dan bahkan Kairi. Dengan satu buah retribution tentunya yang berhasil untuk mendapatkan Lord's Lane. Dan kali ini Vincent bakal coba dikejar. Cewek dapetin free space di area belakang. Dan Vincent lihat di Pok. Sempat tertarik dengan satu buah Shadow Stamp. Tapi ternyata satu buah Blazing Blade dari cewek. Mencoba untuk merontokkan Swallow di area depan. Dan Vincent pun tumbang. Menjadi kerugian begitu besar untuk Rebellion Zion. Karena posisi Lord yang berhasil diamankan oleh Onyx kali ini membuat networknya timpang. Perbedaan 6.000 network di menit yang ke-9. 6.000. Ada beberapa item tersebut di dalam dari sebuah pertempuran yang berkali-kali terlihat. Dan plus dengan pertempuran tadi itu ya si Momo ya. Lagi dan lagi loh Kiboy selalu bisa mendapatkan sebuah positioning. Entah kenapa mereka tidak memberikan itu Rebellion Zion. Apakah mereka juga aware terhadap pergerakan tersebut? Di saat mereka melakukan sebuah team fight, di saat mereka melakukan sebuah penyerangan, di saat mereka melakukan sebuah invasi. Mereka harusnya memikirkan resiko di mana Kiboy berada. Iya, ini yang kayak kamu bilang di game pertama. Kiboy kalau nggak kelihatan itu harus mulai khawatir nih pemain-pemain dari Rebellion Zion. Sekarang Kiboy di mana tuh coba? Iya udah mulai dibuka kali ini Kena masuk lagi. Petrify dan Heist. Ternyata yang ada di mata dari seorang Kiboy dan kali ini dia locknya mulai masuk di area bawah. Double kill diamankan oleh seorang Kiboy. Cewek berhasil untuk mendapatkan turretnya dan kali ini abisin udah mulai dikeluarkan oleh pemain dari Onyx dan bahkan kali ini lihat Big Mac ditumbangkan begitu saja di area depannya. Vincent pun tumbang dan bahkan Lordnya tidak tersentuh sama sekali. Wijanarko tidak mampu untuk berbuat banyak dan Onyx berhasil untuk mengamankan 2-0 tanpa ada balas dari Rebellion Zion. Dengan memainkan meta berkumpul seperti itu pun, dengan adanya Paramis, itu pun tidak sanggup membuat pemain dari Rebellion bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Di saat kalian yakin untuk bersama, tapi benar-benar keadaan memberikan kenyataan yang berbeda. Itulah yang dilakukan oleh Onyx kepada Rebellion. Itu kenyataan yang sangat amat menyakitkan. Benar-benar kenyataan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Mereka udah yakin bareng-bareng nih. Mereka udah yakin kalau ini metanya Mereka bersama. punya satu tujuan. Iya, mereka stick together akan bersama sapi. Kairi misahin. Kairi nendang masuk ngeluarin pisahin. Betul. Belum lagi dari pergerakan untuk Aditanya Kiboy. Gila, Again luar and biasa. again. Dan congratulations Onyx menjadi half season champion dari MPL Indonesia season yang ke-11 di pertengahan musim kita. Dan lihat Coach Adi tersenyum. Dan dengan kemenangan 2-0, Onyx masih menjadi tim yang terkuat di season yang ke-11 dan harusnya leg 2 nanti ini bakal jadi evaluasi untuk semua tim yang akan bertemu dengan Onyx. Sang landak ternyata masih terbang menuju ke arah atas. Di atas langit masih ada Onyx. Tidak tergeser sedikit pun. Tidak tercolek sedikit pun. Benar-benar